Halo, selamat siang Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih sudah berkenan menghadiri FGD yang diadakan oleh Kontan. Perkenalkan, saya Desmond Saragi, mewakili Kontan yang akan menjadi moderator pada FGD kali ini. Jika pada 3 FGD sebelumnya kita telah membicarakan tentang vaksinasi dan dunia pendidikan, protokol kesehatan di kantor, dan di minggu kemarin kita sudah membahas tentang prokes Idul Adha di saat pandemi, pada FGD kali ini kita akan membahas mengenai penerapan prokes di transportasi publik pasca vaksinasi. Telah lebih dari 1 tahun lamanya COVID-19 hadir di Indonesia dan berbagai upaya penanganan telah dilakukan guna menekan penyebaran COVID-19. Salah satunya adalah pengetatan protokol kesehatan pada transportasi publik. Meski dihantui oleh kekhawatiran penularan COVID-19, namun sejauh ini transportasi publik masih terus beroperasi dan menjadi andalan warga dalam bermobilitas di saat pandemi COVID-19. Di tengah segala resiko, kepatuhan pada protokol kesehatan mutlak adanya untuk menekan resiko terpapar virus COVID-19. Lalu nyatanya bagaimanakah pengimplementasian dari protokol kesehatan di transportasi publik? Seefektif apakah pengaplikasiannya di lapangan? Untuk menjawab hal tersebut telah bergabung bersama kami 3 orang narasumber melalui sambungan Zoom. Yang pertama adalah Bapak Ahmad Pratomo selaku PLT Corporate Secretary Division Head PT MRT Jakarta. Halo, selamat siang Pak Tomo. Selamat siang, Mas Desmond. Gimana nih? Dalam keadaan sehat tentunya Pak ya? Alhamdulillah, sehat-sehat. Gimana selama pandemi COVID-19 ini kerjaan makin padat atau gimana nih Pak di MRT Pak? Tetap aja, Mas. Tetap aja. Jadi kan walaupun WFH gitu ya, untuk majority dari head office maksud kami, itu tetap aja kerjaan juga, karena kita saling support juga dengan teman-teman yang ada di lapangan. Seperti itu, Mas. Oke, tapi MRT berarti menerapkan WFH juga ya berarti ya? WFH untuk kantor pusat kita 100%, Mas. Oke, siap. Yang kedua ada Ibu Ana Purba selaku Vice President Corporate Communication PT Kereta Komuter Indonesia. Halo, selamat siang Ibu Ana. Suaranya tidak terdengar Bu Ana, mohon maaf. Bentar. Halo Ibu Ana, suaranya tidak terdengar? Oke, sudah terdengar. Halo Ibu Ana. Selamat siang. Siang. Dalam keadaan sehat Bu? Puji Tuhan. Oke, berarti di kantor ya Bu ya? Tidak WFH nih ya Ibu Ana ya? Pagi-pagi kita selalu bantu teman-teman operasional di stasiun, sore juga gitu ya. Jadi teman-teman kantor WFH-nya di stasiun. Oke. Bekerja terus di stasiun ya. Yang terakhir ada Mas Panji Utomo selaku pengguna transportasi umum nih. Halo, selamat siang Mas Panji. Selamat siang Mas Desmond. Oke, mungkin kalau boleh dikasih tahu sedikit nih Mas Panji ini pengguna transportasi apa ya? Menggunakan KCI kah atau MRT kah? Kebetulan saya menggunakan dua-duanya ya, KCI sama MRT juga karena lokasi kantor di SCBD, jadi rumah saya di Bekasi. Dari KCI, dari KRL tuh melanjutkan naik MRT di Duka Atas. Oke, berarti nanti bisa memberikan pandangan ya dari dua alat transportasi yang digunakan sehari-hari ya, Mas Panji ya. Tapi berarti selama PPKM darurat ini Mas Panji sudah menggunakan transportasi tersebut atau enggak nih? Selama PPKM juga saya menggunakan sih, karena kantor juga di sektor esensial juga, kebetulan jadi masih masuk. Oke, masih masuk. Tapi mungkin enggak tiap hari kali masih enggak tiap hari sih ya. Oke, siap. Kita langsung masuk aja ke pertanyaan pertama. Jadi pandemi COVID-19 ini sudah hadir di Indonesia lebih dari 15 bulan lamanya dan berbagai protokol pun diterapkan. Salah satunya adalah protokol dalam transportasi publik. Nah, sudah 15 bulan nih kita pengen tahu sebenarnya evaluasi apa aja sih yang sudah dilakukan oleh baik MRT Jakarta maupun dengan KCI terkait dengan protokol kesehatan baik itu 3M maupun 3T di masing-masing instansinya. Mungkin kita bisa masuk terlebih dahulu ke MRT ya. Kalau MRT ini sudah 15 bulan ini, apa sih Mas perbedaannya dari protokol yang di awal pertama saat pandemi hingga sekarang ini apa aja sih improvementnya sebenarnya? Baik Mas Desmond. Bu Ana izin saya duluan Bu ya. Nggak enak, saya sama kakak jadi harus izin dulu ya. Jadi kalau di kami Mas Desmond memang kan ketika pandemi ini di 2020 gitu khususnya Mas ya, yang jelas kita langsung mengaktifkan bagaimana itu menerapkan business continuity management. Jadi kita nggak hanya sebatas fokus ke operasi, tapi harus dipikirkan lebih jauh bagaimana sustainability dari korporasi itu sendiri, gitu kan ya. Nah, dari business continuity management ini mungkin kalau secara bergaris besar ya, secara singkat itu ada 3 aspek paling penting, yaitu yang pertama tentu melindungi
aset kita yang paling berharga, yaitu karyawan Insan MRT Jakarta, dan bagaimana kita melakukan penyesuaian kebijakan-kebijakan terkait dengan operasional itu sendiri, layanan terhadap pengguna jasa MRT. Dan yang terakhir adalah bagaimana tetap mendorong keberlanjutan bisnis di tengah kondisi pandemi. Nah, untuk kebijakan perlindungan karyawan sendiri memang ini bertahap ya, ada improvement juga. Karena kondisi pandemi pun juga bergerak dinamis ya. Maksud saya situasi angka COVID positivity rate itu, angka persebaran, terus varian-varian virus yang mungkin ada lagi yang baru-baru di Indonesia ini kan juga berdampak pada bagaimana kita harus mengelola, merespon terhadap persebaran, pola-pola persebaran yang terus berubah ya. Dan untuk kita bisa menghadirkan layanan yang terbaik kepada masyarakat gitu. Nah, ini kita harus benar-benar memberikan jaminan kepada insan MRT Jakarta yang memberikan pelayanan tersebut. Nah, ini bertahap Mas, karena menyesuaikan dengan kondisi tadi ya, penyesuaian dan proteksi karyawan baik itu di lingkungan kantor maupun di lingkungan kerja yang juga bersentuhan dengan para pengguna jasa, itu pun juga ada perkembangan gitu. Dan kalau kita bicara dengan bagaimana melakukan penyesuaian kebijakan operasional, ini pun sebetulnya relatively menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam hal ini. Mulai dari persyaratan prokes gitu ya, prokes maupun beberapa dokumen administrasi yang diterapkan di belakangan hari ini ya kan. Kalau kita bicara PPKM darurat, maka langsung ada beberapa dokumen seperti surat tanda registrasi pekerja, atau ya hal-hal seperti itu adalah penyesuaian kebijakan yang sifatnya mendukung kebijakan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Dan yang terakhir adalah untuk keberlanjutan bisnis, ya untuk bagaimana perusahaan tetap bisa going concern, kita melakukan sejumlah strategi tentunya, tidak hanya fokus pada farebox gitu atau penerimaan tiket, tapi bagaimana juga mendorong terobosan-terobosan dalam menghadirkan pendapatan-pendapatan non-tiket untuk mendukung dari operasional MRT Jakarta itu sendiri. Secara garis besar mungkin seperti itu Mas Desmond. Jadi perubahannya tetap mengikuti dari aturan pemerintah ya Mas ya. Intinya tetap menjaga gimana MRT Jakarta ini tetap bisa bertahan lah selama pandemi ini, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau kita ngomongin soal prokesnya sendiri, Mas, sebenarnya prokes yang diaplikasikan di MRT Jakarta itu seperti apa ya Mas ya untuk para pengguna jasa dari MRT Jakartanya? Baik, kalau untuk pengguna jasa yang standar ya, prokes standar yang kita terapkan itu mulai dari pengukuran suhu tubuh, lalu juga bagaimana kewajiban untuk menggunakan masker, menjaga jarak dengan titik-titik yang telah disediakan baik itu di stasiun maupun di dalam kereta, berduduk maupun berdiri, lalu juga bagaimana kita mendorong penerapan contactless transaksi yang sifatnya kita dorong pakai menggunakan mobile apps kami yang juga sudah bisa apply dengan beberapa e-wallet gitu ya, beberapa mitra e-wallet, dan sehingga meminimalisir kontak, dan juga ada beberapa fasilitas yang biasanya diakses secara bersentuhan langsung gitu oleh penumpang. Nah, ini kita coba modifikasi sehingga meminimalisir sentuhan-sentuhan tangan gitu. Seperti itu. Dan bahkan tuh yang jelas saya pernah naik MRT itu sekarang udah nggak boleh ngomong ya Mas ya di MRT ya? Nggak boleh bicara, nggak boleh bicara, walaupun udah pakai masker tetap nggak boleh bicara ya. Tapi di samping itu dari sisi pemeliharaan dan juga bagaimana kebersihan dan sterilisasi dari seluruh fasilitas sarana maupun prasarana yang diakses oleh pengguna jasa itu tetap aktif dilakukan Mas. Seperti itu. Dan intensitasnya tentu ditambah gitu ya Mas. Oke, jadi sebenarnya udah bisa memberikan ya garansi keamanan lah juga ya untuk para pengguna jasa nantinya yang ingin menggunakan dari MRT, dari segi protokolnya dan kebersihannya juga tetap dijaga berarti ya, meskipun pengunjungnya dikurangi. Nah, kalau dari KCI sendiri gimana nih Bu Ana penerapan prokesnya? Mic-nya belum aktif Bu, mikrofonnya belum diaktifkan. Oke. Jadi kalau misalkan kita berbicara protokol kesehatan ya, sudah 15 bulan kita ada di pandemi ini. Sebelumnya kami sudah memulai sosialisasi justru sebelum pemerintah mengumumkan di Maret 2020. Jadi kami dari Februari itu kami sudah dapat notis ya bahwa kita harus melakukan sosialisasi minimal cuci tangan dan penggunaan masker buat orang sakit pada waktu itu.
Jadi kami sudah melakukan itu sejak Februari dengan kami punya tagline ya, bahwa kita harus finding the limit to win from pandemic gitu. Jadi ini adalah tema kita di dalam pandemik ini, dan satu sasarannya adalah save our people. Our people itu siapa? Pegawai kami pertama. Supaya kami siap melayani pelanggan, kami harus sehat. Jadi mengenai APD, pemberian vitamin, kemudian kami juga memberikan pengecekan misalkan antigen dan yang lain gitu ya, supaya kami memastikan bahwa kami siap melayani masyarakat. 3 provinsi, lebih dari 400 km, 80 stasiun, harus melakukan sosialisasi, mempercepat pembangunan wastafel, marka-marka gitu ya, baik di stasiun ataupun di atas KRL, adalah hal-hal yang memang kita upayakan sejak awal pandemik ini gitu. Jadi kalau dibilang prokes ini, saya berbicara dari sisi masker saja, saya ini sangat mengapresiasi pengguna jasa komuter lain sampai saat ini. Kita berani memberikan ketentuan waktu itu, awalnya kan hanya orang sakit yang menggunakan masker, sehingga ada kebijakan lagi semua orang harus pakai masker. Kemudian ketika semua orang menggunakan masker, kami memberi kebijakan scuba tidak boleh boleh dipakai gitu ya. Dan pada saat itu kami dibully, walaupun dibully tapi kami fokus bahwa we must save our people gitu, baik pegawai ataupun orang yang beraktivitas di stasiun ataupun di atas KRL. Kemudian ketika scuba sekarang kami melihat, kami berinisiatif saat ini melakukan random check antigen gitu ya. Kalau naik pesawat, naik kereta api jarak jauh, kita harus bayar sendiri ya. Tapi kalau pengguna jasa komuter lain, ini secara random kami cek antigen. Supaya apa? Kami tahu bagaimana kebijakan ini bisa disempurnakan. Dengan melakukan sampel, sampai saat ini kita ada 8.000 sampel, dan untuk reaktifnya itu ada di angka 4-5% ya. Sehingga kami bisa menyempurnakan regulasi-regulasi dan protokol kesehatan kami. Kami melihat di angka 4-5, berarti kita harus naikkan nih. Yang tadi menggunakan masker cukup 1 lapis, saat ini kami berlakukan 2 lapis. Dan di awal pemberlakuan ini, kami, kalau di media sosial pasti banyak pro dan kontra. Tetapi kami lebih pendekatan humanis. Jadi kami membagikan 1 juta masker kepada pengguna jasa komuter lain, sehingga edukasinya nyampe kepada mereka benar-benar pengguna. Dan Mas Resmo bisa lihat di stasiun saat ini ya, bahwa mereka sangat sudah tertib menggunakan double masker, dan ini sudah direkomendasi oleh WHO gitu ya. Ini dari sisi masker, itulah proses yang kami lakukan, dan kami juga melakukan inisiatif seperti cek antigen, supaya apa itu tadi, menyempurnakan kebijakan-kebijakan kami di lapangan, karena kami memiliki tagline Save Our People gitu. Jadi dengan kita melihat adanya reactive rate-nya 4-5%, kami juga pembersihan KRL, kemudian stasiun gitu ya. Kemudian teman-teman on-track cleaning yang memang KRL berjalan itu mereka tetap membersihkan, itu pasti akan kami evaluasi terus dengan sampel yang kami dapatkan gitu. Jadi sampai saat ini memang dari sisi regulasi seperti menggunakan masker seserius itu gitu ya. Sampai akhirnya kami juga kan salah satu transportasi sejak awal pandemik yang terus komitmen bahwa anak-anak nggak boleh naik KRL gitu ya. Nggak boleh naik KRL dari usia balita, itu nggak boleh gitu ya. Kemudian larangan berbicara juga, sampai akhirnya SE terakhir dari Kementerian Perhubungan sangat mendukung sekali bahwa anak usia di bawah 18 tahun untuk meminimalisir mobilisasi menggunakan transportasi publik, kecuali untuk kepentingan kesehatan, vaksin gitu ya, itu masih diperbolehkan naik KRL. Ini sebenarnya adalah proses yang memang cukup panjang dalam 15 bulan ini, dengan perubahan regulasi yang sangat cepat. Kami pun harus menyempurnakan protokol kesehatan yang ada di stasiun ataupun di atas KRL, baik kepada pengguna jasa komuter lain, apalagi aset yang berharga buat kami adalah karyawan. Jadi ini adalah prosesnya. Nah, bahkan saat ini kami juga membatasi kalau misalkan lansia harus naik KRL gitu ya, itu jam luar sibuk ya. Jadi di jam 10 sampai jam 2 siang. Itu pun untuk kepentingan yang sangat mendesak seperti kesehatan, dan masih ada beberapa lansia memang yang menjadi advisor di beberapa rumah sakit gitu ya, sehingga mereka juga membawa dokumen. Nah, ini adalah bentuk-bentuk memang protokol dan prosesnya di KCI. Bahkan kami juga mendukung adanya cashless dengan mengimplementasi beberapa stasiun
e-money ya. Jadi tidak ada lagi yang harian gitu ya, supaya untuk bertatap muka dengan petugas itu berkurang juga. Ini sangat drastis berkurang, sehingga karena kan sekarang naik KRL itu harus antri ya, di stasiun itu harus antri. Jadi kalau misalkan mereka harus setiap hari mengisi tiket yang harian itu, berarti kan ngantrinya berkali-kali gitu ya. Jadi kami edukasi mereka untuk menggunakan e-money, kemudian kartu multi trip yang kami siapkan itu juga. Kemudian kami membangun aplikasi, karena kami melayani 80 stasiun, bahkan di Jogja, Solo kami juga melayani, jadi ada sekitar 105 stasiun yang kami layani saat ini. Artinya itu harus dilayani dengan digital. Jadi kami membangun dari sisi teknologi juga untuk mengupdate situasi terkini dari stasiun-stasiun kami. Sehingga pengguna jasa komuter lain ini bisa tahu, ini stasiun lagi rame atau lagi sepi. Sehingga mereka bisa merencanakan perjalanannya, supaya bisa mengurangi antrian juga, kemudian mereka juga tetap bisa jaga jarak ya, jaga jarak gitu. Nah, ini adalah hal-hal yang memang kami lakukan sehingga upaya-upaya antisipasi sebelum mereka masuk ke stasiun juga sudah kami lakukan saat ini. Gitu. Jadi ini adalah protokol kesehatan secara garis besar yang dilakukan oleh kami, baik kepada pegawai ataupun kepada pengguna jasa komuter lain. Oke, jadi KCI sebenarnya sudah sangat siap ya dengan pandemi ini yang sudah bahkan berevolusi dan menjadi sangat cepat penyebarannya. Dari awalnya kan kita lihat di berita mungkin sering antrian yang sangat panjang dari KCI, sekarang berarti sudah dicoba untuk disiasati ya oleh KCI bagaimana caranya agar tidak terjadi tumpukan dari para pengguna KRL ini. Kita pengen masuk ke Mas Panji nih. Dari tadi kan kita sudah dengar nih paparan dari kedua penyedia jasa layanan transportasi umum ini. Nah, kalau Mas Panji sendiri selaku pengguna kereta komuter juga dan juga pengguna MRT juga, merasakan nggak sih apa yang sudah diinformasikan oleh Bu Ana dan juga Pak Tomo ini? Oke. Untuk CI dan MRT, dari 3M dan 3T-nya itu juga pertama menggunakan masker yang KCI maupun MRT juga sekarang sudah menggunakan double masker sesuai dengan aturan pemerintah. Orang-orang yang di KRL dan MRT pun sudah mengikuti anjuran tersebut. Lalu selanjutnya, kalau yang di KRL dan MRT juga sudah disediakan untuk mencuci tangannya. Jadi kalau kita di keluar stasiun tuh udah ada banyak wastafel, jadi kita udah bisa untuk mencuci tangan di situ. Yang ketiga, menjaga jarak. Nah ini, kalau menjaga jaraknya ini sebenarnya dari KRL dan MRT sudah memberikan pemberitahuan kepada masyarakat. Tetapi yang biasanya bandel tuh dari masyarakatnya sendiri itu. Jadi karena orang-orang kan pengen buru-buru, terlebih di jam sibuk tuh. Jadi kalau kebetulan di komuter lebih parah tuh. Jaga jaraknya tuh orang biasanya kalau di jam-jam sibuk sama rute-rute yang rada banyak lah, kayak ke Sudirman tuh biasanya tuh masih pada cepet-cepet, jadi nggak pada jaga jarak, sama udah di dalam keretanya juga masih pada emput-empetan juga. Kalau di MRT sih karena penggunanya lebih tidak banyak dibandingkan KRL ya, jadi kalau untuk penuhnya itu mungkin di gerbong yang ujung-ujungnya saja, tapi tetap ada jaga jaraknya. Untuk yang 3T-nya di tracing udah banyak, ukur suhunya itu sudah baik dua-duanya di KRL maupun MRT, dan juga sesuai dengan pemerintah anjurkan juga sudah sesuai di 32%-nya itu, jadi sesuai MRT dan KRL sudah cukup baik kalau untuk tracing-nya. Jadi kalau untuk tadi kan Bu Ana juga bilang bahwa dari KCI ini malah ngasih random sampling nih. Nah, Mas Panji pernah nggak nih kena dari random samplingnya bahkan nih? Kebetulan di stasiun saya di Cakung belum ada ya? Kena random sampling sih. Oh, oke. Jadi hanya stasiun-stasiun tertentu juga ya Bu Ana ya dalam random sampling ini ya? Keberangkatan, Bekasi, Cikarang, Bogor, Tangerang, kemudian stasiun transit itu ada di Tanah Abang sama Manggarai. Oke, jadi kalau pengen dapat random sampling tuh harus datang ke stasiun-stasiun tadi nih ya, untuk teman-teman yang pengen cobain dari random sampling. Nah, kalau ngomongin soal SM Menteri Perhubungan nomor 50 nih, kan ada satu hal yang wajib nih dibawa oleh
mereka yang ingin berpergian, yaitu adalah STRP atau Surat Tanda Registrasi Pekerja. Nah, apakah dengan penggunaan STRP ini sebenarnya memberikan efek positif, bukan efek positif, tapi menurunkan jumlah mobilitas dari warga nih? Kita mungkin mau lihat dari Ibu Ana dulu di KCI, efektif nggak sih Bu nih STRP ini dalam menurunkan jumlah penggunanya nih Bu? Sekarang udah SE-nya udah nomor 52 ya. Oke. Jadi sudah ada perubahan karena melanjutkan kemarin. Yeah. Dengan adanya STRP ini luar biasa, saya melihat memang sebenarnya orang kita bisa tertib. Bayangin aja ya, yang biasanya normal kita 1,1 juta penumpang. Yeah. Terus kemarin ada namanya PPKM. PPKM yang awal ya, yang adanya kebijakan work from home. Yeah. Itu kita volume tertingginya 500.000. Kemudian ada PPKM darurat kemarin. Darurat itu yang banyak mengimplementasikan 100% work from home. Jadi volume tertinggi kita 260.000. Begitu ada surat keterangan, itu volume tertinggi kita itu di angka 150.000. Jadi semakin menurun ya Bu ya dengan aturan-aturan dari pemerintah. Jadi kebijakan sebenarnya sangat mempengaruhi jumlah pengguna jasa komuter lain. Jadi kalau misalkan tadi kata Mas Panji, kalau kemarin masih ada kereta yang padat gitu ya, 2 minggu ini kalau misalkan naik KRL itu sangat sepi sekali. Bahkan pas waktu Idul Adha, ya ini namanya sejarah baru ya. Kami hanya melayani 30.000. Oke. Waktu Idul Adha. Artinya apa? Sebenarnya masyarakat ini sangat tertib dengan aturan tersebut. Gitu. Benar-benar yang di Idul Adha itu adalah mereka nakes, mereka yang bekerja di logistik, mereka yang bekerja di pangan, ya, mereka yang bekerja di farmasi ataupun di tempat lain seperti security dan cleaning service di kantor-kantor. Gitu. Okay. Jadi ini menandakan bahwa masyarakat kita itu sebenarnya adaptif dengan peraturan, khususnya pengguna jasa komuter lainnya ataupun transportasi yang notabene mayoritas adalah para pekerja. Gitu. Jadi kalau dibilang apakah efektif menurunkan, regulasi sangat menentukan bagaimana volume kami di lapangan. Gitu. Jadi ini sangat drastis sekali penurunannya. Kalau dibandingkan dengan masa normal, kami saat ini volumenya hanya 10-15%. Kenapa terjadi kepadatan? Karena semua kantor maunya masuknya jam 8. Betul sekali. Semuanya kantor maunya pulang jam 4. Gitu ya. Jadi sebenarnya dari perjalanan yang kami jalankan 954 perjalanan ya, yang harusnya bisa untuk jaga jarak, sangat bisa jaga jarak. Karena 80% KRL itu kosong. Sekarang apakah kita mau? Sehingga kami berinisiatif membangun digital itu supaya memberi informasi kepada masyarakat bahwa stasiun itu sedang padat atau landai, sehingga mereka bisa merencanakan perjalanan. Nah, sekarang tempat kita bekerja, apakah mau menerapkan shifting, menerapkan smart time, atau memang kita harus masuk jam 8. Tapi kalau semuanya harus masuk jam 8, saya rasa ini adalah satu challenge bagi kami di transportasi publik untuk menerapkan jaga jarak. Karena jaga jarak ini sangat berhubungan dengan orang lain. Kita tertib belum tentu yang di sebelah kita tertib. Gitu. Jadi ini adalah tantangan memang di KRL, tetapi selama masa PPKM darurat, saya pastikan KRL tidak ada yang padat dan ini sangat sepi sekali ya. Kemudian benar-benar kita sudah melakukan seleksi di awal untuk masuk ke stasiun gitu ya, sudah harus membawa surat-surat tersebut. Dan mayoritas pengguna saat ini adalah perbankan, kemudian petugas kesehatan, telekomunikasi ya, kemudian pegawai negeri, pegawai pemerintahan ya. Kemudian di sini ada yang namanya pengguna kami ini kan tidak semuanya kantoran. Jadi ada juga seperti babysitter, ada perawat yang memang datang ke rumah untuk merawat lansia gitu ya. Ini adalah kebijakan-kebijakan yang memang diakomodir oleh surat keterangan dari pemerintah setempat. Jadi ini adalah mereka yang saat ini berjuang di luar rumah, sehingga kami apresiasi bahwa mereka saat ini tertib dokumen perjalanan. Oke, jadi sangat efektif ya Bu ya untuk menurunkan dari pengguna KCI-nya deh. Kalau dari Mas Tomo nih gimana nih MRT nih, apakah STRP juga menurunkan dari pengguna MRT? Ya, Mas Desmond sama tadi seperti kondisi yang dialami oleh Bu Ana dan teman-teman KCI, Mas.
Jadi bagaimana tadi Bu Ana sampaikan efek apa suatu regulasi yang bisa akhirnya membentuk perilaku gitu masyarakat. Ini juga dirasakan gitu dampaknya di MRT. Jadi kalau kita mau menilai efektivitas itu dari jumlah penumpang gitu ya, kita bisa menyimpulkan bahwa efektif karena di MRT Jakarta sendiri kita di fase 1 ini kan ada 13 stasiun 16 km ya yang kita layani. Itu sebelum pandemi penumpang kita normalnya berkisar antara 100.000 penumpang Mas per hari. Nah, masuklah babak baru pandemi dan pembatasan sosial berskala besar, itu turun sampai 50%. Dan makin turun ke PPKM mikro, makin dikecilkan, dibatasi ruang lingkup masyarakat bergerak, itu turun lagi sampai ke sisa 30% penumpang yang masih menggunakan layanan MRT, dan sampai drastisnya itu adalah di posisi di PPKM darurat. Jadi PPKM darurat itu sudah sekitar 10% Mas penumpang per hari dari kapasitas 100.000 tadi. Jadi kalau kita bicara 100.000 penumpang per hari, maka range-nya itu antara 6.000 sampai 10.000 penumpang per hari Mas ketika PPKM darurat. Dan ketika ada tambahan syarat administrasi baru tadi berdasarkan peraturan dari Kementerian Perhubungan, maka sudah di bawah dari 5% dari kapasitas penumpang normal. Jadi kita sudah bermain di angka 3.000 penumpang Mas per hari. Berarti nanti ada pengurangan jadwal juga tuh Mas ya untuk jalannya? Ya, tentu tadi kan bagaimana kita melakukan penyesuaian jadwal layanan operasi ya, baik itu jam layanan atau jarak keberangkatan antar kereta atau headway, itu yang akan kami sesuaikan juga. Dan tadi Bu Ana sempat singgung Idul Adha kemarin, betul Bu. Jadi kami juga rekor Bu, kami melayani 304 penumpang Mas. Kan lebih sedikit daripada karyawan kami Mas. Jadi itu rekor yang pernah dilakukan MRT Jakarta pada saat fase Idul Adha kemarin, dan mayoritas yang masih menggunakan layanan kami di hari itu ya memang yang tadi pelaku-pelaku di tenaga kesehatan, pegawai pemerintah, seperti itu. Seperti itu, Mas. Jadi penggunaan STRP dan juga PPKM darurat ini efektif ya untuk menurunkan jumlah pengguna transportasi umum, tapi mudah-mudahan juga bagus nih untuk tidak menurunkan bisnisnya juga nih ya, karena agak serem juga nih kalau penggunanya sedikit nanti bisnisnya juga kocar-kacir dari KCI dan juga MRT Jakarta. Kalau Mas Panji sendiri gimana nih, dari katanya tadi sempat nyobain juga kan selama PPKM darurat ini untuk menggunakan entah itu KCI ataupun MRT, gimana sih ngeliatnya, bener gak sih apakah terjadi penurunan yang cukup drastis nih selama menggunakan STRP ini? Kalau pakai STRP jelas mengalami penurunan karena dari perkantoran sendiri juga lebih banyak yang di WFH kan. Ya, betul. Jadi orang-orang yang benar-benar ke kantor juga yang emang penting dan urgent juga itu. Dan kita kalau bikin STRP-nya juga harus 1 hari H-1, jadi kalau besoknya ada kerjaan yang jelas juga kita harus bikin STRP itu. Jadi kalau nggak ada kerjaan juga, banyak kan orang-orang di kantoran sekarang lebih banyak WFH sih, jadi memang lebih ngaruh banget ke KCI sama ke MRT-nya juga, di dalam keretanya juga lebih kosong. Oke, jadi lebih aman juga ya. Nah, ini sebenarnya yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah ketika kan sekarang pengguna dari KCI dan MRT ini menurun nih setelah ada PPKM darurat ini. Apakah KCI dan juga MRT ini siap nih nanti ketika kembali diturunkan lagi nih rem daruratnya? Apakah sudah siap dengan protokolnya? Dan sebenarnya apa sih kesulitan dalam penerapan protokol entah itu di KCI ataupun MRT dalam protokol kesehatannya? Mungkin dari Mas Tomo dulu mungkin ya. Baik. Kesulitan ya, mungkin tantangan gitu ya kalau ketika menerapkan. Pasti gini Mas, karena beberapa peraturan yang diterapkan mungkin membuat beberapa pengguna jasa tidak nyaman gitu ya. Misalnya kita mengimbau untuk menggunakan masker double. Gitu. Nggak semua orang bisa langsung adaptasi Mas gitu. Untuk proses. Karena dulu fase di mana tidak menggunakan masker ke satu masker aja itu ada proses Mas gitu kan. Masker scuba ke masker medis gitu, itu pun ada proses seperti itu Mas. Jadi terus bagaimana juga misalnya berbicara, larangan berbicara ini paling sering yang dilanggar Mas. Jadi karena pasti memang banyak juga yang kena tegur tuh Mas ya. Namanya kita manusia makhluk sosial Mas, pasti kan bawaannya ingin berbicara ya, ingin berkomunikasi dengan orang-orang lain, baik itu secara langsung di dalam kereta, di dalam kereta ataupun misalnya telepon gitu ya, terima telepon.
dan di situ juga ada mungkin kewajiban yang bersangkutan harus terima atau telepon itu urgent dan lain-lain. Nah, itu yang memang bagaimana kita memberikan edukasi lah, Mas, apa sebetulnya yang kita harapkan, apa dampaknya, dan bagaimana mereka bisa berbuat dengan mereka melakukan dan menaati apa peraturan yang kita terapkan di lingkungan MRT Jakarta. Itu sebetulnya mereka juga memberikan benefit untuk seluruh pengguna jasa gitu, karena dengan kita sama-sama menjaga ini, kita semua dalam menggunakan layanan ini akan menjadi aman, baik itu petugas maupun pengguna jasa. Seperti itu, Mas. Jadi memang edukasinya dan juga selain intensitasnya dan juga waktunya mungkin. Jadi kadang-kadang ada beberapa kebijakan yang memang antara waktu penerapan dengan eksekusinya tuh berdekatan gitu ya. Misalnya STRP. STRP ini kan memang kami juga kalau kami kan memang juga dapat turunannya dari Dinas Perhubungan. Jadi kalau misalnya dari Menteri Perhubungan itu menerbitkan kebijakan, maka biasanya ada pembahasan dulu, Mas, dengan Dishub DKI gitu. Nah, dari Dishub DKI barulah ketika itu diputuskan diaplikasikan di transportasi publik di lingkungan DKI Jakarta, barulah itu turun ke kami. Jadi memang ada prosesnya agak panjang, Mas, gitu. Nah, ketika itu sampai ke kita dan untuk segera diimplementasikan di lapangan, tentu kan ada jarak waktu yang kadang-kala terlalu sempit sehingga dirasakan kesulitan bagi pengguna jasa untuk memenuhinya gitu. Walaupun mereka sebetulnya ingin, ya mereka ingin, tentu tadi Bu Ana bilang pasti mereka tuh taat gitu, berusaha untuk taat, tapi ketika itu ada constraint dari sisi waktu untuk penerapannya menjadi challenge. Seperti itu sih, Mas, kurang lebih situasi di lapangan. Jadi ada gap waktunya itu yang perlu disosialisasikan ya untuk para penggunanya juga. Sebenarnya bisa kok dibikin tertib, cuman karena peraturannya berubah-ubah juga nih, jadi agak susah juga nih untuk bisa pengaplikasian. Nah, kalau KCI gimana nih, Bu Ana? Ya, kondisi saat ini memang sedang tidak biasa-biasa aja, sehingga darurat gitu ya. Kadang kita regulasi muncul malam ini, besok kita harus implementasi gitu. Dan ini adalah tantangan yang sebenarnya bagaimana regulasi yang ditetapkan itu langsung bisa diterapkan di di lapangan gitu ya. Terus yang kedua, sebenarnya dari diri kita sendiri kita udah tahu bahwa change culture gitu ya, perubahan budaya bertransportasi itu tidak mudah. Jadi orang yang biasanya datang ke stasiun baik MRT ataupun KRL hanya bawa kartu masuk, tidak ada aturan, tidak ada pembatasan, itu mereka bebas. Bayangin sekarang kita harus membuat itu menjadi 52 per kereta, ya 52 orang per kereta. Artinya setiap stasiun itu punya kuotanya. Itu yang membuat kita antri karena setiap stasiun itu tidak lagi sebanyak-banyaknya mengangkut penumpang, ya. Sebagai kalau kita di transportasi publik kan sebanyak-banyaknya penumpang bisa kita angkut, tapi sekarang dibatasin gitu, nggak nyaman, pasti marah gitu, di sosmed pasti marah gitu, ketika kita mengantrikan mereka, ini penyebarannya jadi keantrian dan dari sini gitu. Jadi tapi kita melihat begitu kita mensosialisasikannya dan tidak berhenti gitu ya, tidak berhenti, ini akan menjadi kebudayaan yang baru. Siapa berpikir bahwa ternyata cuci tangan itu adalah salah satu hal yang bisa kita lakukan. Itu terjadi di stasiun gitu ya. Sekarang orang kalau misalkan di atas KRL udah nyemprot gitu. Jadi itu kan sebenarnya sekarang sudah biasa kita lihat, tapi awal-awal pelaksanaannya itu sangat luar biasa. Kita harus bikin gimmick, kita harus bisa memberi kepercayaan, memberi sosialisasi yang terus-menerus yang kita lakukan. Nah, apalagi sekarang bahwa sebenarnya kan regulasi-regulasi pemerintahan ini mulai dari budayanya, kemudian mulai dari kepatuhan terhadap hulu hilirnya, ya kan? Jadi kemudian kita juga harus tahu bahwa sosialisasi kepada pengguna jasa komuter lain ini adalah mereka itu benar-benar pengguna setiap hari dan pasti mereka akan datang ke stasiun untuk bekerja. Dan mereka itu dipaksa untuk mematuhi peraturan-peraturan tersebut. Jadi challenge-nya adalah memang di sosialisasi tadi, kemudian di perubahan budaya tadi, tetapi kita saat ini harus benar-benar adaptif. Dan tantangan satu lagi yang mungkin sedikit nyeleneh ya, tantangan kita bahwa apa yang kita sosialisasikan selalu pro dan kontra di media sosial ataupun di media, sehingga masyarakat itu tidak mendapatkan informasi yang benar-benar fix bahwa ini adalah peraturan untuk kita semua. Karena apa? Karena kita dibukakan sekarang dengan sosial media, ada yang memberi opini yang berbeda, ada yang memberi tanggapan yang berbeda, pro dan kontra gitu. Sehingga mereka kadang akhirnya tidak mendapatkan sosialisasi yang benar-benar pure dari regulasi tersebut gitu.
Jadi ini tantangan kita di operator loh, bahwa sebenarnya beberapa informasi hoax, beberapa informasi yang memang menentang gitu ya, itu sebenarnya mempengaruhi sulitnya kita menerapkan aturan di stasiun ataupun di atas KRL ataupun di MRT. Tapi dengan terus melakukan sosialisasi, baik secara di media sosial dan humanis secara langsung di stasiun dan KRL, saya rasa ini sangat efektif dan kita lihat kita bisa. Oke, dan sudah terasa ya hasilnya sekarang dari sosialisasinya ya Bu ya, bahwa semua orang sudah tertib dari protokolnya. Kalau Mas Panji sendiri gimana nih ngeliatnya, sebenarnya apa sih sulitnya untuk dari pengguna KRL untuk taat dengan protokolnya nih? KRL dan juga MRT. Seperti yang sudah disampaikan Pak Tomo, ya. Lebih ke waktu orang ngobrol itu, itu agak susah ya? Masih susah, iya. Dan sama kayak orang yang menganggap pakai masker itu formalitas doang. Jadi kayak kalau ada petugas, maskernya ditutup semua. Jika nggak ada, bisa diturunin maskernya. Jadi kucing-kucingan ya Mas ya? Yang menganggap maskernya itu jadi formalitas doang, jadi nggak benar-benar peraturan ditegakkan gitu loh. Karena masyarakat kita kan beda-beda, ada yang anggap corona ini sebagai penyakit yang bahaya, juga ada yang menganggap itu biasa saja, seperti itu sih. Jadi karena ada perbedaan persepsi dari penyakitnya juga nih. Itu sendiri. Iya, jadi ada yang taat-taat banget, ada yang cuma formalitas aja nih, kucing-kucingan nih, ya kan? Iya, jadi kalau ada petugas aja dia pakai, kalau nggak ada ya udah diturunin juga nggak apa-apa. Tapi sebenarnya kalau ngobrol pakai masker juga nggak kelihatan ya Mas, bibirnya gerak kan ya Mas ya? Jadi nggak ketahuan juga ya. Oke, jadi tuh selama PPKM darurat ini tadi udah dijelaskan juga bahwa ada pengurangan pengguna dari transportasi umum ini. Kalau menurut info yang saya dapat nih, pengguna KRL yang berada dalam satu kereta pada satu waktu ini dijadikan 52 orang atau 32% dari kapasitas total tiap keretanya, sedangkan MRT ini 65 orang tiap kapasitas keretanya. Nah, gimana sih cara untuk memastikan kapasitas gerbongnya ini sudah sesuai dengan peraturan, dan gimana caranya untuk bisa mengatur tidak overload nih nantinya di dalam suatu gerbong? Mungkin dari Bu Ana dulu gimana? Ya, marka sebenarnya ya. Marka itu menjadi pengganti petugas kita sebenarnya. Jadi ya itu tadi, kesadaran kita itu akan virus ini nggak tanggung jawab petugas aja, tetapi pengguna juga gitu. Karena marka itu dibuat untuk apa? Supaya kita juga terhindar dari bersentuhan dengan orang lain, baik petugas dan pengguna ya. Kemudian yang kedua, kami tidak mungkin menempatkan petugas lebih banyak dari pengguna. Betul. Ya kan? Persis yang disampaikan oleh Mas Panji tadi. Kadang petugasnya sudah mengingatkan, tapi setelah diingatkan ya kembali gitu. Itu seringnya yang duduk biasanya. Jadi dia lihat kursi kosong, duduk gitu ya, walaupun tanpa jarak, duduk gitu. Tapi kalau ada petugas dia berdiri, kemudian duduk. Itu memang sering terjadi, khususnya berbicara tadi. Kita aja spontan ya, kalau misalkan handphone kita bunyi, kita spontan. Halo gitu, itu kadang hal yang memang kita lihat di lapangan. Tapi bagaimana? Kami punya control room ya, jadi ada yang posko tadi yang saya bilang jam 4 pagi dan jam 4 sore itu, petugas yang ada di control room itu bisa melihat situasi 80 stasiun. Itu mulai dari antrian dan yang lain. Dan kami punya top 10 stasiun terpadat ya di Jabodetabek. Nah, biasanya kami melihat tren dalam 1 minggu, sehingga kami bisa menyusun kuota per stasiun. Misalkan Bogor sekian, Cilebut sekian, Bojong sekian. Ketika Bojong ini meningkat, kami bisa memberangkatkan kereta kosong dari Bojong, supaya antriannya bisa diatasi. Gitu. Jadi itu namanya kereta luar biasa. Nah, sebenarnya kami akan melakukan penyekatan-penyekatan tadi ya, baik di masuk stasiun, kemudian di atas peron. Nah, ini yang kami buat. Nah, tantangannya yang untuk jaga jarak ini, satu, dia udah hafal lift di stasiun tertentu itu ada di mana. Jadi mereka akan naik di kereta yang sama, padahal kereta yang lain itu masih sepi, ya, masih kosong gitu ya. Kemudian ya itu tadi, penyebaran dari aktivitas masyarakat masih di jam-jam tertentu. Itu yang sulit. Yang sulit juga ketika di stasiun transit. Nah, dengan di stasiun transit ini kami sudah menyiapkan feeder-feeder itu khusus keliling dari Manggarai sampai Duri. Jadi ada feeder yang kosong sehingga yang transit itu tidak harus menunggu kereta yang dari Bogor ataupun Bekasi. Jadi ada 12 feeder yang kami jalankan di jam-jam sibuk untuk membantu jaga jarak di atas KRL. Jadi kami memberlakukan kuota dinamis, ya, kuota per stasiun.
Kemudian kami juga menyiapkan marka, sebenarnya itu jumlahnya hampir sama dengan kuota per stasiunnya. Ya. Kemudian ini juga membangun aplikasi tadi yang KRL Akses sehingga masyarakat bisa tahu stasiun saat ini sedang padat atau tidak sehingga dia bisa merencanakan perjalanan. Jadi ini adalah yang kita lakukan untuk mengontrol dari jumlah yang masuk ke atas KRL. Di samping teman-teman IT, kemudian teman-teman operasional ini masih ada pengembangan aplikasi untuk bisa menghitung masuknya penumpang ke atas KRL. Karena sepertinya untuk jaga jarak ini masih harus panjang ya. Kita lakukan. Persiapannya harus cukup panjang juga ya. Dan nanti ya bisa ke depannya sudah enak nih kalau udah ada sistemnya. Kalau MRT sendiri gimana nih Pak Tomo nih? Ya, jadi memang tadi yang disampaikan Bu Ana juga dan Mas Panji memang bagaimana orang tuh pengguna jasa menjaga jarak, itu challenge-nya memang kita rasakan pada sebelum adanya peraturan tentang STRP ini, Mas, khususnya. Sebelum PPKM darurat lah gitu. Itu betul-betul memang kita harus mengelola dengan baik bagaimana termasuk itu penempatan marka di stasiun maupun di dalam kereta gitu ya. Terus juga bagaimana kontrol terhadap kapasitas maksimum dari stasiun untuk melihat supaya tidak ada penumpukan dan lain-lain. Dan memang kalau di kami kan kami menerapkannya satu kontrol terpusat gitu ya, Mas. Jadi dari satu operation control center kami untuk menginformasikan ke semua stasiun kapan harus nutup entrance misalnya seperti itu kan. Jadi satu stasiun misalnya ada 6 entrance gitu ya. Nanti mana 1 atau 2 yang harus ditutup, mana yang harus atau ditukar-tukar gitu, itu sebagai strategi di lapangan untuk membatasi kepadatan dari stasiun maupun kereta gitu. Tapi dengan seiring berjalannya dan berubahnya kebijakan gitu dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, terlebih lagi ketika ada persyaratan STRP ini, kontrol terhadap jumlah misalnya tadi 65 orang per satu rangkaian kereta itu jauh lebih mudah, Mas, karena tadi misalnya kita punya saat ini tuh kita punya ada 163 perjalanan kereta, Mas. Jadi dalam satu hari ada 163 perjalanan dengan sudah disesuaikan ya tadi jam layanannya, jarak keberangkatan antar kereta. Nah, dari 163 perjalanan kereta itu, dan kalau kita bandingkan dengan total pengguna jasa yang kita layani per hari di masa PPKM darurat dengan penerapan STRP yang hanya sekitar 3.000-an penumpang, maka satu rangkaian kereta itu kita hanya terisi sekitar 18 orang, Mas, kalau kita rata-rata gitu ya. 18 orang, terus kita split ke dalam 6 kereta atau 6 gerbong gitu dalam satu rangkaian. Jadi memang satu karsnya, satu keretanya itu sedikit sekali dan sangat memudahkan mereka sendiri sebetulnya untuk memilih tempat gitu ya, sejauh-jauhnya dari pengguna jasa yang lain. Tadi juga Bu Ana sampaikan mengenai bagaimana monitoring oleh petugas langsung di lapangan gitu, seperti dalam kereta ya. Tadi kalau di kami itu misalnya ada 2 security ya di dalam satu rangkaian kereta untuk patroli ujung ke ujung gitu, lihat bagaimana apakah maskernya ada yang diturunin, apakah ada yang telepon atau apakah ada yang duduk berdekatan atau berdiri dekatan. Itu tantangannya ketika tadi, Mas, sebelum adanya kebijakan PPKM darurat dan juga STRP gitu. Tapi kalau sekarang jauh lebih mudah karena memang tadi secara kapasitas keseluruhan itu sudah sangat menurun ya. Iya, sangat menurun. Seperti itu mungkin, Mas Desmond. Oke. Kalau Mas Panji nih sendiri gimana nih ngelihatnya dengan pembatasan yang dilakukan oleh KCI dan juga dari MRT nih dengan penumpangnya? Ngelihatnya gimana? Disambut dengan positif atau malah ngerasa wah ini harus tidak seperti ini nih? Gimana Mas Panji? Kalau untuk pembatasannya, balik lagi dari pemerintah kan sudah menerapkan pembatasan ini. Baiknya yang sudah tidak berkepentingan, baiknya tidak usah memakai transportasi umum, juga yang berkepentingan yang urgent saja yang memakai transportasi umum agar tidak ada penumpukan juga dan COVID segera mereda sih. Oke, siap. Ini kita bakal masuk ke pertanyaan terakhir nih. Jadi kemarin kan sempat rame nih soal penggunaan masker double nih. Nah, gimana sih sebenarnya implementasinya nih di KCI dan juga MRT? Apakah kalau nggak pakai masker double harus pulang atau dikasih masker tambahan atau gimana nih? Mungkin dari KCI dulu mungkin gimana? Ya, tadi sudah saya sampaikan ya bahwa double masker ini untuk save our people, baik pegawai dan orang yang beraktivitas di stasiun dan KRL itu
adalah cara kita untuk melakukan edukasi, pembagian, iya gitu. Dan saat ini memang kami menyiapkan beberapa titik kalau misalkan lagi cek STRP, cek yang lain supaya nggak marah juga penggunanya ya. Itu kan kesel mereka dicek semuanya, terus kita minta KTP gitu karena ada STRP palsu sekarang loh. Jadi kami harus menyesuaikan dengan ID-nya, kemudian barcode-nya harus dicek ya. Ternyata banyak yang palsu. Kalau misalkan kita cek barcode-nya itu kosong datanya. Jadi inilah tantangan kita di lapangan ya. Tapi dengan berbagai cara mungkin orang memang ingin bergerak, tapi kita tetap positif thinking bahwa mereka adalah orang yang memang mau bekerja mungkin ya. Jadi kami memang menempatkan masih beberapa titik untuk pembagian maskernya gitu ya, tapi tidak sebanyak ketika kita awal-awal awal-awal implementasi itu kan kita bagi sampai 1 juta masker. Tapi saat ini kita punya cadangan masker untuk tetap bisa kita sosialisasikan ke masyarakat karena yang kita lakukan adalah pendekatannya. Tapi kalau untuk benar-benar komuters yang menggunakan setiap hari itu sudah menggunakan double masker. Dan sebenarnya sebelum ini diimplementasi sudah banyak yang menggunakan. Jadi begitu kita mencoba implementasi itu memang sambutannya juga positif kalau dari pengguna ya. Kemudian khusus untuk double masker ini juga wajib kepada petugas-petugas kami karena mereka juga berhubungan dengan orang banyak yang membersihkan tempat-tempat yang sering disentuh itu memang appreciate kepada petugas kebersihan yang menyemprot, yang membersihkan itu memang double masker face shield itu memang kami gunakan dengan APD yang lengkap gitu ya. Dan ini saya rasa adalah hal yang harus kita lakukan karena varian yang begitu banyak. Jadi kita harus benar-benar melakukan ini dan ini sudah jadi rekomendasi WHO. Artinya keluar rumah kita harus menggunakan double masker. Jadi apalagi kita ada di transportasi publik yang orangnya nggak kita kenal. Dan kita nggak tahu dari mana gitu. Jadi implementasinya cukup baik ya, dan saya berharap ini masih terus dilakukan dan pengguna jasa komuter lain disiplin dengan protokol double masker ini. Oke, siap. Kalau dari MRT gimana Mas Tom? Kalau nggak pakai masker double, apakah disuruh pulang apa dikasih masker nih? Ya. Kalau dari kami memang agak berbeda Mas. Jadi memang karena kami juga mengkaji kondisi tingkat kepadatan stasiun seperti ini ya, kondisi dengan sudah penerapan STRP ini, dan kami rasakan tidak, kalau di kami itu belum diwajibkan, kami belum mewajibkan bagi pengguna jasa untuk menggunakan masker double, pengguna jasa ya. Tapi kalau untuk seluruh petugas MRT termasuk seluruh karyawan sebetulnya itu sebagai protokol internal itu memang keluar rumah sudah harus pakai masker double gitu ya, atau masker N95 gitu. Dan kalau untuk pengguna jasa sifatnya masih kita sosialisasikan saja, kita himbau sesuai anjuran WHO, sesuai anjuran pemerintah gitu, bahwa memang di lebih aman gitu berdasarkan sejumlah studi pula ya kan, dan bagaimana kita memberikan informasi untuk membantu masyarakat semakin melindungi dirinya dari paparan virus-virus corona yang tadi, apalagi ada varian Delta dan lain-lain, entah nanti ke depan seperti apa gitu. Tapi sejauh ini Mas Desmond, kita belum mewajibkan Mas, hanya sifatnya himbauan gitu. Tapi sudah disosialisasikan ya di sosial media dan media-media dari MRT ya berarti ya untuk masker double ya? Tentu kami juga terbantu dari KCI karena kalau banyak penumpang dari KCI yang sudah pakai masker double. Oh iya benar. Jadi komuter-komuter kayak Mas Panji gini udah pasti pakai masker double nih kalau naik ke MRT. Gimana Mas Panji ngelihat masker double, apakah sudah ikut nih menggunakan masker double nih? Saya sendiri sih sudah memakai masker double atau memakai KN95. Tetapi faktanya di lapangan juga masih ya 50-50 untuk yang memakai masker double ini sama KN95 itu. Di mana Mas? Di KCI apa di MRT? Dua-duanya sih. Karena yang di MRT kan juga belum wajib bilang Pak Tomo juga belum diwajibkan. Masih disosialisasikan. Jadi pada kenyataannya mayoritas sih sudah untuk memakai masker double ini sama memakai KN95. Tetapi ya masih sisanya itu masih banyak yang juga yang belum pakai. Jadi kayak orang yang belum aware banget sama COVID ini juga masih pakai masker scuba juga masih ada kayak gitu. Oke. Ini mungkin bisa jadi note juga nih buat dari KCI dan juga MRT ya, bahwa ternyata pengguna nih masih menemukan juga nih ada yang menggunakan masker yang tidak sesuai ya gitu ya. Oke, kita akan menutup FGD kita hari ini dengan suatu hal yang positif. Mungkin
bisa seperti ajakan untuk memenuhi protokol dari masing-masing transportasi publik, atau juga bahkan ajakan untuk nanti setelah normal kita gunakan lagi KCI atau MRT. Seperti itu. Mungkin dari Mas Tomo dulu gimana? Boleh closing statement-nya? Baik, Mas Desmond. Ya, terima kasih para pendengar konten gitu, pembaca dan pendengar konten. Memang kami butuh dukungan gitu. Kami semua operator transportasi publik tidak bisa sendirian dalam menegakkan aturan kesehatan, protokol kesehatan ini. Jadi kami betul-betul butuh dukungan dari seluruh masyarakat, pengguna jasa kami juga, agar kita bersama-sama efektif menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah, agar kita semua terhindar dari COVID-19 dan pandemi ini segera berlalu, sehingga kita bisa kembali beraktivitas bisnis seperti semula dan menggunakan public transport dan juga berkeseharian khususnya di Jakarta itu dalam kondisi yang sehat dan kembali pulih seperti semula. Demikian, Mas Desmond. Siap. Gimana kalau Ibu Ana? Ya, kepada pengguna jasa komuter lain, ayo kita dukung pemerintah untuk tetap di rumah saja dan gunakan transportasi publik untuk perusahaan yang diizinkan. Dan ketika kita ada kegiatan yang sangat mendesak yang berhubungan dengan kesehatan, dan ketika kita harus menggunakan transportasi publik seperti KRL ataupun komuter lain, patuhi protokol kesehatannya, ayo gunakan double masker, jangan lupa bawa dokumen perjalanan, kemudian sesering mungkin bawa hand sanitizer untuk kita bisa cuci tangan, dan patuhi marka-marka yang ada di stasiun ataupun di atas KRL. Karena dengan mematuhi aturan dan disiplin protokol adalah salah satu kontribusi yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan bangsa ini dari penyebaran virus. Dan kami berharap dengan disiplinnya pengguna jasa komuter lain, virus semakin sedikit penyebarannya dan kita bisa beraktivitas lagi. Dan saat ini buat pengguna jasa komuter lain yang ada di sektor kritikal dan esensial, tetap semangat, ya, tetap protokol kesehatan dengan ketat, karena kita harus bergerak dan kita harus membantu banyak orang, gitu ya. Karena pada saat ini kita harus saling mendukung, harus saling support, dan mematuhi protokol kesehatan itu adalah salah satu hal yang harus kita lakukan pada saat ini. Jadi saya berharap kepada semua pendengar konten ataupun pembaca konten, disiplin protokol dan patuhi semua aturan yang disampaikan oleh pemerintah. Oke, siap. Terima kasih, Bu Ana. Kalau Mas Panji gimana nih untuk sesama pengguna transportasi umum, pesan-pesannya? Baik, Mas Desmond. Saat ini COVID-19 masih tinggi bagi orang-orang yang tidak terlalu berkepentingan dan tidak mempunyai tujuan yang untuk bekerja, baiknya di rumah saja, dan walaupun sangat urgent juga terapkanlah 3M dan 3T karena untuk kepentingan Indonesia dan juga dunia, karena COVID masih tinggi, baiknya kita di rumah saja. Salam sehat semua. Oke, siap. Itu yang paling penting. Salam sehat semua. Sampai berjumpa di FGD berikutnya. Dadah. Terima kasih semua.